Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 871 sampai 875. Ya guruku, buatlah hatiku tidak pernah mengharapkan pertolongan dari siapapun. Sebaliknya, aku akan selalu berusaha memberikan bantuan, penghiburan, dan segala macam kelegaan kepada orang-orang lain. Hatiku akan selalu terbuka kepada penderitaan orang lain, dan aku tidak akan menutup hatiku bagi penderitaan orang lain, meskipun karenanya aku harus dicemooh dan dijuluki tempat sampah. Artinya, karena setiap orang menumpahkan penderitaannya ke dalam hatiku. Untuk itu aku mengatakan bahwa setiap orang memiliki suatu tempat di dalam hatiku, dan aku sendiri mempunyai suatu tempat dalam hati Yesus. Ejekan dalam kaitan dengan hukum kasih tidak akan mengejutkan hatiku. Jiwaku selalu peka terhadap masalah ini, dan Yesus sendirilah pendorong kasihku terhadap sesama. 7 Januari, dalam jam kudus. Tuhan mengizinkan aku merasakan sengsaranya. Aku ikut merasakan pahitnya penderitaan yang memenuhi jiwanya sampai meluap-luap. Yesus membuatku memahami betapa suatu jiwa harus setia berdoa, meskipun mengalami siksaan, kegersangan, dan pencobaan-pencobaan. Sebab seringkali pelaksanaan rencana-rencana agung Allah bergantung terutama pada doa semacam itu. Kalau kita tidak bertekun dalam doa seperti itu, kita menyia-nyiakan apa yang ingin Tuhan lakukan lewat kita atau dalam diri kita. Biarlah setiap jiwa ingat akan kata-kata ini. Ketika menderita, ia berdoa lebih lama. Aku selalu memperpanjang doa semacam itu sejauh aku masih kuat dan sejauh tugasku memungkinkan. 8 Januari. Pada Jumat pagi, ketika aku pergi ke kapel untuk menghadiri misa kudus, tiba-tiba aku melihat suatu semak raksasa di pinggir jalan. Pada semak itu ada seekor kucing yang mengerikan, yang sambil memandang aku dengan marah, menghalangi jalanku ke kapel. Begitu aku membisikkan nama Yesus, lenyaplah semua itu. Aku mempersembahkan seluruh hari untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Dalam misa kudus, secara istimewa aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sesudah komuni kudus, dengan penuh kepercayaan, aku melayangkan tatapan mataku kepada Tuhan dan berkata kepadanya, "Yesus, aku sangat ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Tuhan memandangku dengan penuh kasih dan berkata, "Apa yang ingin engkau katakan kepadaku?" "Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka, juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih disalib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini." Yesus mendekap aku ke hatinya dan berkata, "Putriku yang terkasih,
Engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang Engkau minta. Tetapi, satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Ketahuilah bahwa Engkau telah meminta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu, aku akan menuruti permintaan-permintaan-Mu. Maria, perawan yang tak bernoda, bawalah aku ke bawah perlindungan-Mu yang istimewa, dan jagalah kemurnian jiwa, hati, dan tubuhku. Engkaulah model dan bintang pemandu hidupku. Hari ini, ketika dikunjungi oleh suster-suster kami, aku mengalami penderitaan yang berat. Aku mendengar dari mereka sesuatu yang sangat melukai hatiku. Tetapi aku mengendalikan diriku sehingga para suster tidak mengetahuinya. Selama beberapa waktu, rasa sakit itu menyayat-nyayat hatiku. Tetapi semua itu demi orang-orang berdosa yang malang. Oh Yesus, demi orang-orang berdosa, Yesus kekuatanku, tinggallah di dekatku. Tolonglah aku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.